Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marta Sera Dentisha Putri. Saya mahasiswa dari PBSI tingkat 1 semester 2 dengan NPM 8820124017. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik membaca yang diampu oleh Ibu Cinde Adia Deningsih SPD MPD, yaitu membuat video mereview salah satu novel yang saya baca. Halo semuanya, hari ini saya akan mengajak kalian menyelami sebuah karya yang tenang di permukaan, tetapi dalam di kedalaman. Judulnya Hujan Bulan Juni, novel karya maestro sastra Indonesia, yaitu Sapardi Djoko Damono. Nama Sapardi lekat dengan puisi. Tapi, dalam novel ini, ia membuktikan bahwa prosa pun bisa bernafas seindah bait. Hujan Bulan Juni bukan sekedar kisah cinta. Ini adalah refleksi tentang keheningan, perbedaan, dan bagaimana cinta sering kali memilih jalan yang sunyi. Kemudian langsung gugur, seperti Ronin yang dipenggal kepalanya oleh samurai yang dihianatinya. Tapi Sakura nggak pernah. Novel ini mengisahkan perjalanan cinta Sarwono, seorang dosen antropologi Jawa yang cerdas namun pendiam, dengan Pinkan, seorang dosen muda keturunan Manado dan Jawa yang sedang mengejar studinya ke Jepang. Cinta mereka begitu sederhana tapi dalam, tenang tapi rumit. Mereka tidak hanya harus menghadapi jarak dan waktu, tapi juga tantangan budaya, warga, agama, dan perbedaan latar belakang yang cukup tajam. Sarwono sering mengekspresikan cintanya lewat puisi, sementara Pinkan lebih logis dan rasional. Perjalanan mereka seolah menggambarkan bagaimana cinta bisa tetap tumbuh, bahkan ketika tak diucapkan dengan kata-kata yang gamblang. Ya, kamu kan tinggal ngelarang aku aja untuk pergi ke Jepang. Yang membuat novel ini berbeda dari sekian banyak kisah cinta lainnya adalah bagaimana Sapardi menunjukkan bahwa cinta di Indonesia masih sering bergantung pada latar belakang budaya. Hubungan Sarwono dan Pinkan tidak hanya diuji oleh perasaan, tetapi juga oleh adat, asal-usul, agama, dan ekspektasi sosial. Pinkan bukan sekedar kekasih. Ia adalah simbol perempuan yang diposisikan di antara dua kewajiban, dua budaya. Sarwono pun bukan hanya penyair, ia adalah suara Jawa yang lembut tapi penuh tekanan. Cinta mereka harus berjalan di antara dua dunia yang sering kali saling menolak. Itu tugasmu. Novel ini juga berbicara tentang ketegangan antara budaya dalam relasi personal. Pinkan harus berdamai dengan identitasnya sebagai perempuan berdarah Manado yang besar di Jawa. Sementara Sarwono memendam ketakutan bahwa cinta mereka mungkin tak akan diterima. Sapardi tidak menyuarakan konflik secara lantang. Ia membiarkan pembaca menyaksikan sendiri bagaimana cinta bisa retak. Bukan karena kebencian, tapi karena konstruksi sosial yang diam-diam membatasi mereka. Kelebihan dari novel ini tentu bisa kita lihat dari gaya bahasa Sapardi yang khas, lembut, lirih, dan puitis. Walaupun ini adalah novel prosa, kita tetap bisa merasakan nafas puisi dalam setiap paragrafnya. Narasi yang ditulis dengan kesederhanaan justru menjadi kekuatannya. Dialog antara tokoh mengalir seperti percakapan sehari-hari, namun penuh filosofi dan makna tersembunyi. Novel ini juga menyajikan nuansa Indonesia yang kuat dengan latar budaya Jawa dan Manado yang sangat kental. Benang yang tak terkirakan jumlahnya dalam selembar sapu tangan. Perlu disadari, Hujan Bulan Juni bukan novel yang menghadirkan konflik ledakan atau plot twist yang dramatis. Ia berjalan lambat, tenang, dan penuh pertimbangan.
Karena itu, mungkin tidak cocok untuk pembaca yang menginginkan bacaan yang cepat dan penuh aksi. Namun, bagi mereka yang menyukai refleksi, kesederhanaan yang jujur, dan kedalaman rasa yang mendalam, novel ini adalah karya yang akan terus membekas, bahkan setelah halaman terakhir ditutup. Hujan Bulan Juni adalah pengingat bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki atau mengucap. Kadang, cinta adalah memilih diam, bertahan dalam rindu yang tak sempat diungkap, dan tetap setia walau tak bisa bersatu. Seperti hujan yang jatuh di bulan Juni, di luar musim, di luar kebiasaan. Kisah ini datang tanpa banyak alasan, tapi justru karena itu terasa lebih tulus. Sapardi menulis cinta bukan untuk dirayakan, tetapi untuk dikenang, dan dalam diamnya ia bicara banyak. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu.